sesi berikutnya kita ada sesi dari Pak Adin Grahadin. Sesi ini terkait dengan pengembangan kurikulum. Kalau boleh saya perkenalkan, beliau pengajar matematika ya, tapi juga sudah punya pengalaman untuk mengembangkan kurikulum di sekolah. Ini akan online ya, Kang Jai, ya akan share dari online ya. Jadi mungkin kita akan sama-sama menyimak. Apakah Pak Adin sudah siap? Iya, waktu dan tempat kami serahkan pada Pak Adin. Monggo Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu ya, walaupun mohon maaf saya tidak bisa hadir langsung di RAM ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi dari kegiatan kita hari ini. Pada kesempatan ini saya memperoleh tugas ya dari Bina Visi Guru untuk sedikit memperkenalkan tentang pengembangan kurikulum. Jadi dalam sebuah sekolah tentu ada kurikulumnya. Jadi kurikulum itu seperti rencana yang kita buat agar proses di dalam sekolah itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, tentu saja kurikulum yang kami rancang juga harus sesuai dengan visi, misi dan tujuan dari Lembaga Pendidikan Al-Kausar sendiri. Ya mudah-mudahan walaupun masih berusia tadi kata Pak Zai 4 tahun, tetapi kita mulai berusaha untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kita, khususnya umumnya buat pendidikan bangsa ini. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin untuk share screen. Untuk pengembangan kurikulum ini, jadi acuan kita tetap mengacu kepada regulasi pemerintah ya dalam pengembangan kurikulum, yaitu tentang Standar Nasional Pendidikan. Ya, terakhir revisi dari Standar Nasional Pendidikan itu tahun 2022, sekitar bulan 3 bulan yang lalu gitu ya. Jadi tetap acuan pengembangannya ke arah situ, walaupun kontennya sendiri sebagian besar kita kembangkan sendiri berdasarkan tadi visi misi tujuan dari Lembaga Pendidikan Al-Kausar yang tadi disampaikan oleh Bu Tari. Baik Bapak Ibu, yang urutan pembahasan pada kesempatan kali ini kira-kira seperti ini, ada 5 poin ya, 5 poin. Jadi saya bagi yang berkaitan dengan kurikulum. Sebenarnya di Standar Nasional Pendidikan itu ada 8 standar pendidikan, akan tetapi yang berkaitan langsung dengan kurikulum itu 4. Yang pertama standar kompetensi lulusan, kemudian yang kedua standar isi. Nanti di standar isi itu ada struktur kurikulum dan pengorganisasian pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada standar proses ya. Standar proses itu mencakup alur tahap perencanaan pembelajaran sama pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang keempat standar penilaian pendidikan. Ya, ada asesmen formatif, nanti kita lihat di di lembaga kita seperti apa, sama asesmen sumatif. Nah, kemudian sebagai tambahan, mudah-mudahan waktunya bisa kita sampai ke sini. Kita juga akan melihat perbandingan kurikulum yang berlaku saat ini. Jadi perlu disampaikan bahwa secara nasional kurikulum saat ini ada 2 yang berlaku ya. Yang pertama adalah kurikulum 2013, kemudian yang kedua kurikulum Merdeka yang baru beberapa bulan yang lalu diluncurkan. Nah, sebenarnya ada beberapa sekolah yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka, sekolah-sekolah penggerak sebagai uji coba dari kurikulum Merdeka. Nah, akan tetapi untuk sekolah yang lainnya, jadi untuk sekolah penggerak itu betul-betul gurunya, sekolahnya dilatih untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, akan tetapi untuk sekolah-sekolah yang belum
menjadi sekolah penggerak yang menerapkan kurikulum merdeka, pemerintah memberikan kebebasan gitu ya kepada setiap sekolah untuk menerapkan kurikulum merdeka. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama ada merdeka belajar untuk mandiri ya, maaf, mandiri belajar, kemudian ada mandiri berubah, kemudian ada mandiri berbagi. Kalau mandiri belajar, jadi sekolah masih menggunakan kurikulum 2013, tetapi sebagiannya sudah mulai dari proses pembelajaran atau misalkan penguatan profil pelajar Pancasila itu sudah mulai disisipkan gitu. Itu untuk mandiri belajar. Jadi belum menerapkan struktur kurikulum merdeka, tetapi sudah mulai ke arah sana gitu. Nah, sementara untuk mandiri berubah itu secara struktur kurikulum sudah menggunakan kurikulum merdeka. Kemudian buku dan sebagainya juga menggunakan yang disediakan oleh pemerintah. Bedanya dengan mandiri berubah, jadi seperti buku dan kelengkapan pembelajaran yang lainnya dikembangkan sendiri dan dibagikan kepada sekolah yang lain gitu. Itu seperti itu kira-kira ya gambaran kurikulum yang berlaku saat ini. Nah, saya mulai dari standar kompetensi lulusan. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Tari ya di akhir kelas 12 nanti kompetensi yang yang kita harapkan dari lulusan kita seperti ini gitu. Nah, jadi kalau di kurikulum nasional mungkin basisnya adalah kompetensi, tetapi di kurikulum kita di Lembaga Pendidikan Al-Kausar ini tidak hanya kompetensi, tetapi yang tadi disampaikan oleh Bu Tari adalah berbasis fitrah diri gitu ya. Jadi kompetensinya iya, tetapi dari kompetensi itu kita kita perdalam lagi ke basis fitrah diri gitu. Saya tidak membacakan lagi karena sudah dibacakan oleh Bu Tari. Jadi intinya di kompetensi lulusan itu semua yang kita rancang, baik itu dari kurikulum secara utuh di Lembaga Pendidikan Al-Kausar, kemudian di perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran sampai penilaian itu harus harus menuju ke arah sini gitu. Harus menuju ke kompetensi lulusan yang diharapkan oleh lembaga. Dan ini juga diturunkan dari visi, misi, dan tujuan lembaga yang tadi disampaikan oleh Ibu Tari. Ya. Jadi sekali lagi, ya kita memiliki target kompetensi lulusan ke sini sehingga semua yang kita lakukan itu harus sejalan dengan visi, misi, tujuan lembaga. Kemudian yang kedua untuk standar isi mungkin ya, konten dari kurikulum yang kita kembangkan. Ini susun kurikulum untuk kelas 10 dan 11. Jadi ada perbedaan mungkin agak mirip dengan kurikulum merdeka yang berlaku saat ini ya, tetapi perbedaannya itu kalau di kurikulum merdeka pemilihan mata pelajaran pilihan itu ada di kelas 11 mulainya. Jadi kelas 10 masih semuanya sama, ya semua siswa memperoleh mata pelajaran yang sama, struktur kurikulum yang sama. Nah, tetapi di kelas 11 dan 12 itu sudah mulai memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Itu di kurikulum merdeka. Nah, akan tetapi di kita di Lembaga Pendidikan Al-Kausar itu untuk kelas 10 dan 11. Jadi mulai memilih mata pelajaran itu di kelas 12 gitu. Ya, dengan pertimbangan bahwa siswa kita masih memerlukan mata pelajaran secara umum gitu biar wawasannya juga tambah luas lah. Mereka masih membutuhkan mata pelajaran. Jadi belum dispesifikan ke pilihannya gitu. Nah, ini saya ambil sampel SMA karena untuk SMP sudah berjalan 3 tahun. Saya kira Bapak Ibu sudah mengetahui semua ya untuk struktur kurikulum di SMP. Perbedaannya sedikit perbedaan mungkin dengan SMP. Kalau di SMA itu kita 1 jam pelajaran 45 menit, maaf. Nah, sementara di SMP itu 30 menit per pelajaran. Nah, sehingga dalam 1 minggu jumlah jam belajar di SMP itu lebih banyak ya dibandingkan dengan SMA. Nah, sementara pelajarannya sendiri itu lebih banyak SMA dibandingkan dengan SMP ya, sehingga
ya mungkin jam pelajaran tiap mata pelajaran di SMA itu agak sedikit ya gitu. Jadi seperti itulah kira-kira perbedaan antara yang SMP dengan SMA. Baik, untuk struktur kurikulum kelas 10 dan 11 seperti ini Bapak Ibu ya. Ada mata pelajaran umum, kemudian ada mata pelajaran IPA semuanya, jam pelajaran per minggunya adalah 3. Kemudian ada mata pelajaran IPS ya, di SMP mungkin hanya ada geografi gitu ya. Kalau di SMA pecahannya jadi sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi. Kalau yang IPA juga di SMP mungkin belum ada kimia ya. Kalau di sini udah ada kimia, fisika, kimia, sama biologi. Nah, kemudian yang bagian keempatnya seni budaya dan prakarya. Di kelas 10 dan 11 kita sudah mulai memilih ya seni budaya dan prakarya sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing dari setiap siswa. Ya, boleh memilih seni rupa, kemudian boleh memilih seni musik atau prakarya. Akan kita sediakan gitu ya. Silakan dipilih sesuai dengan minatnya masing-masing. Nah, kemudian ada muatan lokal. Di sini kita ada bahasa Arab, ya, kemudian sama kelas minat dan BPBK. Jadi BPBK juga kita masuk kelas dalam 1 minggu itu 1 jam pelajaran. Nah, kelas minat tadi sudah disampaikan oleh Ibu Tari. Di situ isinya kita membahas tentang apa namanya tema-tema yang diminati oleh siswa ya secara spesifik. Nah, untuk kelas 12, jadi kelas 12 untuk mata pelajaran umum saya kira sama gitu ya, mata pelajaran umum untuk kelas 12. Nah, di kelas 12 seni budaya dan prakarya muatan lokal juga sama. Nah, tetapi di kelas 12 itu kita mempersilahkan kepada siswa kita untuk memilih 16 jam pelajaran yang masing-masing 4 jam pelajaran per minggu. Jadi disesuaikan nanti dengan tidak hanya pilihan siswa. Jadi selama kelas 10, kelas 11 itu nanti Wakasek BPBK akan mengumpulkan data dan informasi terkait dengan anak-anak kita gitu ya. Nah, dari data dan informasi tersebut kita sinkronkan dengan minat siswa juga, kemudian rencananya melanjutkan ke jenjang berikutnya di bidang apa. Nah, dari situ dipersilahkan nanti atas rekomendasi siswa, kemudian dari berdasarkan data yang ada, nanti memilih 4 mata pelajaran. Ya, 4 mata pelajaran yang masing-masing 4 jam gitu ya, sesuai dengan tentu saya sesuai dengan rekomendasi BPBK juga. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Yang bisa dipilih adalah yang ini, ada IPA, kemudian ada IPS sama bahasa mungkin ya. Oke. Itu saya kira struktur kurikulum ya kelas 10, 11 dan 12. Jadi sekali lagi di SMA Al-Kausar ini kita tidak mengenal penjurusan. Kalau zaman kita mungkin ada penjurusan IPA, kemudian IPS, kemudian bahasa gitu ya. Nah, tetapi di kurikulum Merdeka juga sama, tidak mengenal ada penjurusan, tetapi ada pilihan mata pelajaran gitu. Cuman bedanya kalau di kurikulum Merdeka itu di kelas 11 mulai ada pilihan mata pelajaran, kalau kita di Al-Kausar itu baru memilih mata pelajaran di kelas 12. Ini pengorganisasi pembelajaran mingguan, ini saya ambil yang SMA, untuk SMP tadi bedanya 30 menit, saya kira secara garis besar hampir sama ya. Jadi kalau di SMA kita mulai dari 6.50 sampai dengan jam 7 itu kita kondisikan agar siswi kita melaksanakan sholat duha. Kemudian dari jam 7 sampai dengan 7.15 itu ada pertemuan pagi. Ini dipimpin oleh wali kelas, banyak hal yang dibahas di sini ya. Ya berkaitan dengan arahnya sesuai dengan visi misi lembaga juga yang tadi disampaikan Bu Tari ya. Kemudian jam 7.15 sampai dengan 7.45 itu ya kita dalam 1 minggu itu ada cahaya Al-Quran ya 3 hari dalam 1 minggu, hari Selasa, Kamis, sama Jumat. Kemudian ada juga senam kesegaran jasmani di hari Rabu ya selama 1 jam pelajaran. Gitu. Kemudian ini sudah masuk jam pertama ya, jadi masuk struktur kurikulum. Jadi 1, 2, 3 itu jam pertama sampai jam ketiga itu sampai dengan jam 9.15 masing-masing 45 menit. Nah, kemudian jam 9.15 sampai 9.30 itu kudapan dan berjemur ya. Ini agak mungkin di SMP agak berbeda, agak siang kalau tidak salah sedikit. Nah, kita kenapa dibedakan? Karena untuk kantin kita yang
terbatas mungkin ya, jadi untuk bagi-bagi waktu di kantin terutama ya. Kemudian jam ke-4.56 sampai dengan 11.45 ya. Dari 11.45 selama 1 jam itu sholat duhur, kemudian istirahat dan makan juga ya sampai dengan 12.45. 12.45 kita masuk lagi jam ke-7 sampai dengan jam ke-9 itu sampai jam 3. Nah, di jam setelah 15.00 selama 10 menit kita adakan literasi. Kemudian 10 menit berikutnya ada refleksi dan kontemplasi ya. Kemudian jam 15.20 sampai 15.30 kita kondisikan juga siswa-siswi kita untuk melaksanakan sholat asar berjamaah. Oke, kemudian komponen yang lainnya tadi ada intrakurikuler ya, berarti ke materi pembelajaran. Kemudian ada ko-kurikuler juga, diantaranya kelas minat sama cahaya Al-Quran ya. Kemudian ada ekstrakurikuler juga. Nah, tadi disampaikan juga oleh Bu Tari bahwa ekstrakurikuler itu merupakan kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik yang tidak terfasilitasi di jam pelajaran. Gitu. Nah, kita yang pertama ada ekstrakurikuler wajib ya, pendidikan kepramukaan. Insya Allah kita jadwalkan setiap hari Jumat sore. Kemudian jenis ekstrakurikuler yang lainnya akan kita tawarkan berdasarkan minat, bakat, dan potensi siswanya. Jadi ya kita lihat nanti di MPLS ya, di kegiatan MPLS itu kira-kira siswa memiliki kecenderungan minat bakatnya di mana yang tidak bisa terfasilitasi di ekstrakurikuler. Nanti insya Allah akan kita cari sumber dayanya ya. Dari situ kita akan menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikulernya. Kemudian ada juga kegiatan ciri khas Al-Kausar ya. Saya kira ada beberapa di antaranya. Saya tuliskan di sini. Yang pertama cahaya Al-Qur'an ya. Tujuan utamanya adalah menjadikan siswa sebagai pembelajar Al-Qur'an. Kemudian siswa juga bersifat takzim terhadap Al-Qur'an. Siswa menghayati Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Kemudian ada konferensi akademik siswa, ini tindak lanjut dari kelas minat ya, hasil dari kelas minat selama 1 semester ini kita presentasikan dalam sebuah kegiatan yang kita namakan konferensi akademik siswa. Kemudian yang ketiga ada bimbingan pemilihan jurusan perguruan tinggi gitu ya. Dan kegiatan yang lainnya juga yang mendukung nanti ada di kalender akademik. Nah, kita masuk ke pembelajaran ya. Pembelajaran itu mencakup 3 komponen. Yang pertama perencanaan pembelajaran, yang kedua pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga proses penilaian ya, asesmen. Nah, untuk perencanaan pembelajaran kita sudah mulai sebenarnya di mulai bulan tahun yang lalu ya, akhir tahun yang lalu. November atau Desember ya, kita sudah sudah mulai merencanakan pembelajaran ya. Pertama mungkin dari penyusunan struktur materi. Jadi awal-awal ketika akhir tahun itu kita sudah banyak berdiskusi ya dengan Bapak Pembina ya tentang berbagai hal yang berkaitan dengan implementasi, intinya implementasi pendidikan penghidup jiwa di setiap mata pelajaran gitu ya. Ya alhamdulillah di situ banyak sekali hasil diskusi kita, inspirasi ya dan motivasi juga ya, sehingga bisa diturunkan untuk melaksanakan penyusunan struktur materi hasil diskusi akhir tahun yang lalu. Nah, penyusunan struktur materi sudah dilakukan ya, deadline-nya 14 April 2022. Sekarang sudah ada di tahapan proses tahqiq oleh Bapak Pembina ya. Sudah mulai berjalan juga beberapa mata pelajaran ya, sudah kita adakan pertemuan ya, dan ya mudah-mudahan bisa sebelum tahun ajaran berlangsung semuanya struktur materi sudah ditahqiq ya. Kemudian penyusunan silabus tadi disampaikan oleh Bu Tari juga. Jadi kita ke depannya akan membagikan kopian dari silabus itu ya kepada orang tua siswa. Oleh karena itu sangat memerlukan kerjasama dengan Bapak Ibu guru semuanya ya untuk silabus ini agar di MGMP semua MGMP mata pelajaran agar dibuat ya, sehingga kita bisa mencetak dan membagikan kepada orang tua siswa ya. Kemudian penyusunan rencana mingguan dari
kalau struktur materi masih umum ya, dan kita memiliki ciri khas mungkin tidak sama dengan dengan kurikulum yang berlaku di nasional itu untuk struktur materi ya, karena dari hasil diskusi dengan pembina, kemudian diskusi di antara anggota MGMP juga ya, kita ingin memberikan struktur materi yang terbaik lah yang akan kita coba buat anak-anak kita gitu ya. Nah, dari struktur materi ini masih global ya, masih berupa materi dengan susunannya. Nah, akan diturunkan ke penyusunan silabus. Di silabus ini sudah ada tujuan pembelajaran dari setiap materi gitu ya. Nah, dari silabus ini kemudian kita menyusun rencana mingguan ya, mudah-mudahan sebelum tahun ajaran dimulai semuanya, semua MGMP bisa mengumpulkan ya, sudah selesai mengumpulkan rencana mingguan. Nah, selanjutnya penyusunan RPP sama penyusunan bahan ajar ya, kita berupa modul sama diktat. Nah, konsekuensi dari struktur materi yang tidak sama dengan struktur materi nasional ya. Nah, artinya kita tidak akan mendapatkan buku buku yang beredar secara khusus itu ya. Jadi mungkin di kurikulum nasional itu dipelajari di kelas 2, kita dipelajari di kelas 1 atau sebaliknya gitu ya, sehingga ya buku juga ya berbeda ya, karena struktur materinya berbeda susunannya, maka akan sangat sulit kita mencari buku yang sesuai ya. Solusinya adalah kita harus membuat buku sederhana ya, berupa modul gitu. Ini juga kita harapkan kepada Bapak Ibu koordinator MGMP ya, untuk bisa membuat modul ya, agar kita bisa membantu siswa-siswi kita itu dalam memahami materi yang kita sampaikan gitu. Nah, sedikit mungkin ya untuk modul ya. Nah, kalau sebenarnya antara RPP dengan modul itu hampir mirip ya. Bahkan kalau misalkan memang sudah ada modulnya, saya kira komponennya sudah tercakup di RPP gitu ya. Jadi kalau di kurikulum Merdeka itu ketika sudah ada modul, maka ya guru mata pelajaran tidak perlu lagi membuat RPP. Itu di kurikulum Merdeka ya. Ya saya kira kita juga bisa seperti itu ya, karena semua komponen yang ada di RPP itu semuanya tercakup di modul. Di RPP itu ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, ada asesmen pembelajaran. Ya baik itu di awal pembelajaran maupun di akhir gitu ya. Nah, di sini juga sama ya, di modul ajar juga komponen minimum yang terdapat di modul ajar itu ada tujuan pembelajarannya, ada langkah-langkah atau kegiatan pembelajarannya, kemudian ada juga rencana asesmen untuk di awal pembelajaran, kemudian asesmen di akhir pembelajaran, sama media pembelajaran yang digunakan. Ini komponen minimum dari modul ajar. Jadi sekali lagi, karena semua komponen di modul ajar itu mencakup di RPP ya, saya kira kalau misalkan sudah ada modulnya RPP, boleh tidak dibuat gitu ya. Baik, kemudian untuk pelaksanaan pembelajaran ya, tadi perencanaan pembelajaran. Untuk pelaksanaan pembelajaran ya, sekali lagi kita sangat memberikan keleluasaan kepada Bapak Ibu guru ya, untuk bisa mengembangkan model, strategi, teknik pembelajaran apapun selama hal-hal tersebut selaras dengan visi misi kita ya, tagline kita pendidikan penghidup jiwa gitu. Kemudian pembelajarannya ya seperti yang tadi disampaikan, merawat dan mengembangkan potensi fitrah. Itu intinya ini ya. Jadi kita sangat memberikan keleluasaan kepada Bapak Ibu guru untuk mengembangkan model apapun, strategi apapun, teknik apapun ya, selama selaras dengan tagline, visi, misi dan tujuan dari Lembaga Pendidikan Al-Kautsar. Kemudian ke penilaian mungkin ya, ke penilaian. Jadi kita mengenal ada penilaian atau asesmen formatif ya, ada sumatif. Nah, untuk formatif ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi kita sebagai pendidik maupun peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Jadi untuk asesmen formatif ini tidak tidak masuk ya ke dalam data untuk ke nilai rapot nanti. Jadi sifatnya hanya untuk
memberikan informasi atau umpan balik bagi kita dan peserta didik gitu. Nah, untuk asesmen formatif ini bisa di awal pembelajaran, jadi tidak mesti tertulis gitu ya, bisa melalui tanya jawab ya, bisa banyak hal lah yang dilakukan untuk formatif ini, jadi tidak perlu resmi gitu ya. Untuk awal pembelajaran ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan peserta didik untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Tari ya, kita menghadapi berbagai siswa kita dengan karakternya masing-masing, dengan kemampuan awal masing-masing yang berbeda dan harus bisa ditangani dengan tepat gitu ya. Jadi kalau kita punya satu tujuan pembelajaran ya, mungkin ada yang siswa yang kurang, berarti belum siap untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Ada juga siswa yang bisa lebih dari tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, ini bisa dilihat dari asesmen di awal pembelajaran gitu. Kemudian bisa juga dilakukan formatif itu asesmen di dalam proses pembelajaran yang kita lakukan selama proses pembelajaran berlangsung gitu. Nah, untuk asesmen sumatif ya, jadi asesmen sumatif ini merupakan asesmen yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh tujuan pembelajaran yang kita susun ini tercapai oleh siswa gitu. Nah, waktunya itu bisa dilakukan pada akhir proses pembelajaran ya, atau dapat juga dilakukan sekaligus untuk 2 atau lebih tujuan pembelajaran. Jadi boleh setiap tujuan pembelajaran, kemudian kita asesmen ya, atau nanti kita koordinasikan juga ya untuk beberapa tujuan mata pelajaran itu melalui kegiatan penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun ajaran gitu. Nah, perlu kami sampaikan juga ya untuk di SMA, jadi untuk asesmen ini kita persilahkan kepada Bapak Ibu, pelaksanaannya sepenuhnya itu adalah hak Bapak Ibu mau kapan melaksanakannya. Nah, akan tetapi setidaknya dalam 1 bulan kita melaksanakan asesmen pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang disusun gitu ya. Nah, hasil asesmen sumatif itu akan menjadi bagian dari perhitungan penilaian di akhir semester atau akhir tahun ajaran atau bahkan akhir jenjang gitu. Nah, untuk teknik penilaian saya kira ini akan dijelaskan di sesi khusus secara terinci ya di bagian penilaian. Ya, bisa melalui observasi ya, pengamatan langsung di kelas ketika kita melaksanakan proses pengajaran, bisa melalui kinerja, proyek, tes tertulis, lisan, penugasan atau portofolio. Nanti secara khusus akan dibahas di sesi asesmen. Nah, secara umum untuk siklus perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran kira-kira seperti ini gitu ya. Jadi yang pertama kita menyusun dulu rencana pelaksanaan pembelajaran ya, termasuk di dalamnya rencana asesmen baik formatif ya di awal maupun di akhir pembelajaran. Kemudian kita juga melakukan asesmen di awal pembelajaran ya. Jadi kalau tadi rencananya kita rencanakan rencana pembelajaran seperti apa termasuk asesmennya. Kemudian kita melaksanakan asesmen di awal pembelajaran ya, itu untuk mengukur kesiapan setiap individu peserta didik kita. Terus berdasarkan hasil asesmen di awal itu ya kita mungkin ya tidak sesuai dengan rencana awal. Jadi kita modifikasi rencana yang kita buat untuk menyesuaikan dengan hasil asesmen awal. Kemudian kita melaksanakan pembelajaran dan menggunakan berbagai metode asesmen formatif ya untuk memonitor kemajuan belajar dari siswa-siswi kita. Nah, akhirnya kita melaksanakan asesmen di akhir pembelajaran untuk mengetahui seberapa tercapainya tujuan pembelajaran yang kita susun tadi. Nah, asesmen sumatif ini setiap tujuan mata pelajaran ya bisa juga kita gunakan sebagai asesmen awal untuk pembelajaran berikutnya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya siklus untuk perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang kita nanti lakukan ya sebagai gambaran, dan ini tidak perlu persis sama, ini hanya gambaran saja ya. Nah, kemudian pengolahan nilai yang yang akan kita cantumkan nanti di rapot ya. Ya kita melaksanakan beberapa asesmen sumatif ya berdasarkan sesuai dengan tujuan pembelajarannya ada berapa gitu. Kalau ada 4 tujuan pelajaran berarti
kita adakan misalkan asesmen sumatif 1, 2, 3 sama 4 misalkan dengan nilai seperti ini ya. Kemudian di akhir semester juga kita adakan sumatif akhir semester ya, kita melalui tes tertulis misalkan ya. Nah, kemudian nilai yang tercantum di raport ini kira-kira mungkin nanti ini kami rundingkan kembali ya untuk nilai akhir raport bobotnya seperti apa itu ya. Tetapi ya biasanya kita menghargai juga karena kita sangat menghargai proses gitu ya. Proses pembelajaran biasanya mah antara sumatif per tujuan pembelajaran sama di akhir itu kita samakan bobotnya gitu. Tapi nanti akan kita sepakati melalui koordinator MGMP masing-masing ya, seperti apa. Itu untuk pengolahan nilai yang tercantum di raport. Nah, kemudian ada juga kriteria kenaikan kelas ya Bapak Ibu. Untuk kriteria kenaikan kelas, insya Allah ke depannya kita akan susun kembali mungkin dalam bentuk SK ya, surat keputusan, apakah itu dari lembaga pendidikan ya atau secara khusus dari SMP maupun SMA untuk kriteria kenaikan kelas ya, yang merupakan acuan kita ketika misalkan rapat pleno Bapak Ibu guru ya sebelum adanya kegiatan kenaikan kelas gitu ya. Jadi insya Allah sebelum sebelum dibagi rapot di akhir tahun pelajaran ya kita juga akan berkumpul ya baik itu di SMP maupun SMA ya setelah kita wali kelas memverifikasi nilai. Jadi urutannya biasanya setelah sumatif gitu ya. Setelah sumatif, kemudian nilai terkumpul ya dalam bentuk leger setiap mata pelajaran. Dari leger mata pelajaran itu Bapak Ibu wali kelas melihat bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran ya tiap mata pelajaran setiap siswanya. Nah, kemudian nanti nilainya kita verifikasi ya oleh wali kelas ya bersama lembaga SMP maupun SMA Al-Kausar. Nah, kemudian hasil verifikasi dari nilainya itu akan kita diskusikan melalui rapat pleno guru ya untuk menentukan kenaikan kelas, dan tentu saja harus ada acuan ya yang siswa yang naik kelas harus seperti apa gitu ya kriterianya melalui SK surat keputusan dari kepala sekolah atau direktur lembaga pendidikan ya tentang kriteria kenaikan kelas. Nah, tetapi sebagai gambaran kira-kira seperti ini, bahwa penentuan kenaikan kelas dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain selama 1 tahun ajaran. Jadi kita melihat untuk kenaikan kelas itu ketercapaian siswa selama 1 tahun ajaran gitu ya. Untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dapat berdasarkan penilaian sumatif. Nah, kemudian penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik untuk kenaikan kelas dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya. Jadi nilai dari setiap tujuan pembelajaran. Terus nanti kelas 12 mungkin ini ya, dan kita tahun ini baru kelas 10 ya. Jadi tapi gambarannya untuk kriteria kelulusan ya seperti ini ya. Ini kriteria kelulusan berdasarkan penilaian sumatif yang dapat dilakukan melalui berbagai bentuk tes gitu ya. Nah, penilaian sumatif ini dilaksanakan pada semester ganjil atau semester genap pada akhir jenjang dengan mempertimbangkan capaian kompetensi lulusan. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui juga untuk di nasional ini dengan tidak adanya ujian nasional, jadi seluruh ya kalau di istilah sini mungkin penilaian sumatif itu di akhir jenjang itu namanya ujian sekolah, dan itu betul-betul merupakan kewenangan sekolah. Nah, untuk mengukur sejauh mana tingkat pendidikan di negara kita, pemerintah sudah memiliki instrumen tersendiri adalah berupa asesmen kompetensi minimum. Ya, kalau di internasional itu mirip PISA gitu ya atau TIMSS gitu ya. Jadi ada literasi, kemudian ada sains, kemudian ada numerasi gitu ya. Itu biasanya untuk kelas 11. Jadi siswa-siswi kita kelas 11 dan tidak semua siswa.
Ya, kalau di kami itu ada sekitar dalam satu sekolah itu paling 50 gitu ya, berapa persen ya? Berarti biasanya diambil 50. Nah, di situ ada apa namanya asesmen kompetensi minimum, kemudian ada juga survei lingkungan belajar gitu ya. Jadi itu sebagai wawasan saja untuk kurikulum yang berlaku di nasional itu. Nah, berikutnya kita juga ya untuk ya perbaikan proses pembelajaran ya tentu saja harus ada refleksi ya dan tindak lanjut pembelajaran dan asesmen. Ya insya Allah mudah-mudahan kita akan melaksanakan refleksi diri ya diri kita sendiri mengajar mungkin setiap pertemuan gitu ya merenung kepada diri kita sendiri seberapa kita sudah bisa mengajar ya dengan baik gitu ya. Nah, kemudian yang kedua refleksi sesama pendidik ya ini melalui forum MGMP mata pelajaran ya. Mudah-mudahan bisa setiap bulan gitu ya. Jadi setiap bulan setiap koordinator MGMP bisa melaksanakan MGMP diantaranya untuk refleksi bulan yang telah dilalui, kemudian untuk membahas juga bagaimana rencana untuk bulan berikutnya gitu. Itu mudah-mudahan bisa direalisasikan oleh Bapak Ibu koordinator MGMP. Nah, kemudian ada juga refleksi oleh kepala sekolah dan refleksi oleh peserta didik juga tadi yang disampaikan oleh Ibu Tari mungkin ya. Nah, itu Bapak Ibu ya, saya kira untuk pengembangan kurikulum di SMA Al-Kausar seperti itu. Nah, kemudian saya mohon izin ya untuk sedikit memberikan gambaran kurikulum yang berlaku saat ini ya, yaitu kurikulum 2013 sama kurikulum Merdeka dan kekhasan kita ya dibandingkan dengan kurikulum 2013 sama kurikulum Merdeka. Nah, di kurikulum 2013 tentang kerangka dasar itu hampir sama. Tambahannya adalah kalau di kurikulum Merdeka itu ada mengembangkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Nah, kalau di kita tetap berbasis fitrah diri gitu ya. Yang membedakan antara kita dengan kurikulum nasional itu seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Tari adalah ada basis fitrah dirinya yang tidak ada di sekolah-sekolah yang lain. Nah, kemudian untuk kompetensi yang dituju ya kalau zaman dulu mungkin ya tidak kompetensi tetapi konten yang yang dijadikan acuan oleh pemerintah. Nah, mulai KBK tahun 2004 ya, jadi sudah mulai ke basis kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa. Nah, di sini kita juga sama tidak hanya kompetensi ya tetapi ya basisnya tetap ke basis fitrah diri sesuai dengan visi misi dan tujuan lembaga kita gitu ya. Nah, kalau di K13 itu ada istilah kompetensi dasar. Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu istilahnya berganti lagi menjadi capaian pembelajaran yang disusun per fase gitu. Ya, kalau kita ini di struktur materi kan masih materinya. Nah, pengembangan dari struktur materi itu ya nanti disisipkan kata kerja operasionalnya, apakah itu memahami atau menganalisis misalkan ya atau mengingat dan sebagainya gitu ya. Itu akan menjadi seperti capaian pembelajarannya gitu ya. Jadi ketika struktur materinya sudah kita susun, kemudian disisipkan kata kerja operasionalnya, maka akan menjadi capaian pembelajaran buat kita gitu. Itu kemudian di di kurikulum 2013 basisnya ada berbasis mata pelajaran gitu ya. Jadi setiap mata pelajaran berapa JP ya kita atur dalam satu minggu berapa kali pertemuan. Nah, di kurikulum Merdeka itu jam pelajarannya diatur per tahun bukan per minggu lagi gitu ya. Nah, bisa terjadi misalkan di satu kelas kalau misalkan ada 2 kelas gitu ya. Yang 3 bulan pertama itu dihabiskan dulu materi fisika kalau di kurikulum Merdeka. Kemudian di 3 minggu berikutnya baru ke kimia. Nah, atau setelah itu dibalik gitu ya, 3 bulan pertama di kelas yang pertama, kemudian 3 bulan yang kedua kimia fisikanya di kelas yang berikutnya gitu. Jadi tidak per minggu lagi, tetapi
ya selama dalam 1 tahun itu tercapai jam pelajarannya ya tidak apa-apa gitu. Jadi tidak perlu sama jadwalnya tiap minggu seperti itu. Jadi bisa berbeda-beda. Jadwal itu bisa 3 bulan berubah-ubah seperti itulah untuk kurikulum merdeka. Kalau kita masih berbasis mata pelajaran sejauh ini, jadi dalam 1 minggu kita melaksanakan berapa kali pertemuan gitu. Nah, itu mungkin untuk struktur kurikulum. Nah, tadi disampaikan juga untuk struktur kurikulum. Kalau di kurikulum 2013 itu kelas 10 dari mulai sekarang masuk misalkan PPDB kemudian masuk ke kelas 10 itu sudah langsung harus memilih jurusan apa? IPA, IPS sama bahasa. Nah, pengalaman kami di lapangan ya untuk penjurusan seperti itu, pertama repot gitu ya, baru masuk sudah dijuruskan gitu ya. Jadi siswa juga belum mengenal sekolah, belum mengenal lingkungan dan sebagainya, tiba-tiba harus langsung diadakan penjurusan gitu ya. Nah, kalau kurikulum merdeka itu mulai kelas 11. Jadi kelas 10 pengenalan dulu semua mata pelajaran mereka peroleh. Nah, dari situ kemudian bukan penjurusan lagi, tetapi tadi pemilihan mata pelajaran. Nah, kalau kita hampir sama dengan kurikulum merdeka, tetapi kalau kurikulum merdeka pilihan mata pelajarannya di kelas 10, sementara kita di kelas 12 gitu. Oke. Nah, untuk pembelajarannya sendiri tadi pendekatannya semuanya harus saintifik gitu ya. Kalau kurikulum merdeka namanya juga merdeka, jadi kita diberikan kebebasan dan ada penguatan pembelajaran terdiferensiasi. Jadi dari hasil asesmen formatif di awal pembelajaran itu dan kita mengetahui bahwa kemampuan dari siswa itu berbeda-beda, kemudian tindak lanjutnya itu adalah berupa pembelajaran terdiferensiasi. Jadi bagaimana kita mengatasi siswa yang kesiapan belajarnya kurang, yang standar atau yang lebih, ini diimplementasikan dalam pembelajaran terdiferensiasi. Nah, untuk penilaian ya, untuk penilaian kalau di kurikulum 2013 itu jadi dipisah antara hasil penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Nah, tetapi kalau di kurikulum merdeka itu menjadi satu kesatuan. Jadi tidak ada pemisahan antara penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan gitu ya. Kemudian perangkat ajar yang disediakan oleh pemerintah, kalau di kurikulum 2013 itu buku teks dan buku non-teks. Nah, untuk kurikulum merdeka, selain buku itu juga ada contoh modul ya. Jadi Bapak Ibu untuk menambah wawasan tentang pembelajaran itu sekarang bisa bebas di-download ya buku teks dan buku non-teks ya yang tersebar, saya kira tersebar luas di internet ya. Atau ada juga aplikasi namanya Merdeka Mengajar, itu bisa di-download oleh Bapak Ibu guru. Semuanya di situ lengkap ya. Perangkat pembelajaran sampai dengan modul ada, itu bisa dijadikan salah satu referensi buat kita semuanya. Nah, untuk perangkat kurikulum ya, ini ada pedomannya, memang dua-duanya ada juga, pemerintah menyediakan pedomannya. Oke, baik Bapak Ibu, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan tentang pengenalan kurikulum yang berlaku di Lembaga Pendidikan Al-Kausar, baik itu SMP maupun SMA. Ya, mudah-mudahan ini menjadi awal bagi kita untuk bisa mengembangkan kurikulum kita ke arah yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diikuti nanti mungkin ada sesi pertanyaan ya, silakan para peserta offline maupun online bisa menyampaikan pertanyaan, dibatasi dulu mungkin 1 atau 2 pertanyaan, silakan. Pak Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi Pak Adin, tadi menarik soal tentang penilaian dan yang sumatif dan juga bentuk tes ya. Dan juga tadi soal identifikasi minat anak gitu ya. Saya waktu kuliah dulu karena saya ngambil desain produk, dan desain produk ini dianggap TI-nya seni rupa gitu. Jadi ada mata kuliah yang memang kami harus ngambil ke TI gitu. Manajemen industri, manajemen organisasi, kayak gitu-gitu. Jadi memang ngambil ke TI gitu. Ada dosen yang kemudian memberi tugas yang ketika manajemen TI, ya mereka ngasih tugas ke anak TI, ke anak seni rupa, hancur lebur gitu loh. Tapi ada satu dosen yang luar biasa, saya suka sekali, Pak Hari Lubis. Dia ngajar teori organisasi, ketika ujian dia nggak buat anak TI, ini ada datanya, ada buku ini manajemen teori organisasi ini, silahkan analisis. Buat anak seni rupa, kalian bikin slide proyek buat saya ngajar materi-materi yang sudah kalian pelajari, tolong divisualkan buat saya ngajar tahun depan. Jadi, dan itu anak seni rupa seneng akhirnya ya, karena tugasnya sesuai dengan ini ya, akhirnya kita bisa dapat nilai sama bagus. Nah, kebayang anak seni rupa dikasih buku manajemen, suruh menganalisis organisasi itu dengan cara anak TI gitu. Nah, tadi kan ada bagus, ada performatif, ada apa sebagainya. Apakah mungkin anak-anak juga diberi kebebasan, ada sebuah tugas, kalian boleh mengemasnya menjadi entah jadi visualisasi kah, entah jadi bentuk semacam video YouTube kecil, apakah misal gitu-gitu ya, jadi mereka boleh mengemas tugas ini dalam bentuk yang paling mereka sukai gitu. Apakah bisa seperti itu, Pak? Boleh sekali Pak Ali ya. Jadi kita memberikan keleluasaan penuh ke Bapak Ibu yang mengajar ya. Ciri dari berbasis fitrah diri kan harus ada sesuai dengan apa yang diminatinya gitu ya Pak Ali ya. Jadi itu malah saya kira bagus ya gitu. Jadi kita intinya dari proses pembelajaran maupun penilaian ya, itu sangat-sangat memberikan keleluasaan kepada Bapak Ibu guru dalam pengembangan pembelajaran maupun penilaian selama sejalan dengan visi, misi dan tujuan lembaga kita gitu. Seperti itu. Terima kasih Gitu Pak mungkin Al. Pak Al ya. Iya. Boleh ada yang Boleh. mau bertanya lagi? Silakan. Boleh, Ibu. Dari online? Iya. Ya. Terima kasih, Bu. Saya Ibu Nurmin dari Makassar, Bu. Baik, kedengaran, Bu? Udah kedengaran Bu? Iya. Kedengaran Pak? Bu. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik apa yang disampaikan Pak Adin tentang kurikulum. Juga berdasarkan konsep yang sesuai dengan kompetensi lulusan ya, yang sidik, amanah, fatanah, dan tabligh, kemudian dikaitkan dengan pendidikan yang penghidup jiwa, itu tentu yang kita lihat ini karena kita menggunakan kurikulum 2013 ya untuk SMA. Nah, apakah di dalam penilaian itu yang seperti yang disampaikan tadi oleh penanya pertama, bahwa tugas itu diberikan kepada peserta didik sesuai dengan kompetensinya, artinya ketertarikannya di mana sesuai dengan tugas yang diberikan. Nah, apakah di dalam penilaian tersebut ada indikator-indikator penilaian atau acuan tersendiri? Katakanlah kalau akan mencapai kompetensi lulusan yang 4 itu, untuk sidik itu apakah ada kriterianya bahwa kriteria ini yang terpenuhi?
Meskipun nanti pada penilaian itu karena guru tersebut menghadapi peserta didik itu kan tentu lebih tahu bagaimana kompetensi dari peserta didik yang dihadapi. Tetapi setidaknya apakah ada itu tadi kriteria penilaian atau acuan penilaian dasar untuk menentukan bahwa oh ini yang sudah boleh disidik, dia sudah peserta didik tersebut sudah bisa mendapatkan nilai ini karena sudah mencapai apa yang ditetapkan dalam acuan penilaian itu dan seterusnya sampai ke tablik. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu ya, sudah dikembangkan oleh Ibu Frida dan kawan-kawan. Barangkali ada Bu Frida nggak ya? Dari tim yang lain mungkin ya? Oh, ya. Atau Bu Tari? Ini kameranya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi kami dari tim bersama dengan Bu Tari memang sudah membuat kriteria dan indikator ya dari masing-masing, dari mulai definisi, terus kemudian bagaimana diturunkan dalam indikator-indikator, dan tapi ini memerlukan proses untuk mensosialisasikan kriteria dan indikator tersebut karena memang ini rasanya mungkin sebuah hal yang baru ya untuk kita, jadi mungkin kita akan terapkan secara bertahap. Misalnya nanti kita akan pelaksanaannya dulu, kita belum sampai ke assessment untuk sidik, amanah, tablik, dan fatonah tersebut. Tapi kita memang sudah membuat sampai ke indikator dari mulai SMA sampai ke SMP itu sudah terumuskan ya. Tinggal mungkin finalisasi hasil akhirnya nanti masih perlu finishing touch gitu. Kira-kira gitu. Jadi mudah-mudahan semester ini kita bisa, para Bapak dan Ibu guru bisa mulai mencoba bagaimana membuat RPP dengan melibatkan kriteria dan indikator dari capaian yang kita ingin harapkan gitu dari kualitas sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Jadi kita akan mulai dari pembiasaan kita merumuskan RPP dengan sidik, amanah, tablik, dan fatonah tersebut berdasarkan kriteria yang sudah kita buat. Bismillah, mudah-mudahan semua dilancarkan untuk paham apa itu penerapan keempat indikator tersebut. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, tapi kami tentu perlu masukan ya, karena nanti antara teori dengan praktek mungkin nanti sangat butuh masukan dari Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Bu Frida. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dari Alfu? Ya, sebentar. Terima kasih. Pengembangan kurikulum di ALKA, tadi Bapak menyampaikan bahwa segala penyusunan RPP itu sendiri memakai penghidup jiwa. Kalau saya bandingkan dengan Kurtilas, kan Kurtilas itu harus menyentuh keempat aspek gitu ya Pak ya. Ada aspek spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang saya ingin tanyakan, dalam penyusunan RPP itu sendiri yang tadi harus dimasukkan penghidup jiwa ya, apa itu semua yang keempat aspek itu masuk nggak Pak di RPP yang disajikan sama Al-Kausar gitu. Yang kedua, tentang kurikulum merdeka itu kan ada mandiri, terdiri dari mandiri belajar, berubah, dan berbagi.
Tadi Bapak memberi pengertian hanya mandiri belajar. Berubah dan berbagi itu apa maksudnya Pak? Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu ya atas pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan pertama ya, tadi memang ciri khas dari kami di Al-Kausar itu selain kompetensi itu ada berbasis fitrah diri. Jadi kompetensinya tetap ada Ibu ya. Jadi tambahannya adalah fitrah diri tadi pendidikan penghidup jiwanya. Kompetensi itu kan ada kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap ya. Di K13 sikap itu ada sikap sosial, ada sikap spiritual. Nah, kemudian di pengetahuan ya berkaitan dengan kognitif, di keterampilan berkaitan dengan psikomotorik. Jadi sekali lagi untuk pertanyaan pertama, saya kira karena kita tidak menghilangkan kompetensinya, cuman ditambah dengan berbasis fitrah dirinya, Ibu, sesuai dengan tagline kita pendidikan penghidup jiwa. Nah, kemudian yang kedua, tadi ada ya jadi begini ya Ibu ya, di kurikulum Merdeka yang saya pahami, jadi ada beberapa sekolah uji coba yang dinamakan sekolah penggerak, betul-betul full mereka menggunakan kurikulum Merdeka. Gurunya dilatih, kepala sekolahnya dilatih, ya ada guru penggerak kalau tidak salah selama 9 bulanan gitu ya, dan dibiayai oleh pemerintah. Nah, tetapi pemerintah juga mempersilahkan kepada setiap sekolah yang bukan merupakan sekolah penggerak untuk menerapkan kurikulum Merdeka, ya namanya sekolah mandiri gitu ya. Jadi tidak dilatih oleh pemerintah, tidak disediakan dana, jadi betul-betul ya mandiri karena ingin belajar aja gitu Bu. Nah, ada 3 tadi, adalah mandiri belajar, ada mandiri berubah, ada mandiri berbagi. Nah, kalau mandiri belajar, struktur kurikulumnya masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, tetapi di beberapa komponen ya, misalkan penguatan profil pelajar Pancasilanya, ya, ataupun misalkan pembelajaran berbasis proyek, ya sudah mulai menggunakan seperti halnya yang digunakan oleh sekolah-sekolah di sekolah penggerak uji coba kurikulum Merdeka. Nah, kemudian yang kedua, terus bukunya, bahan ajarnya masih K13 Bu ya. Nah, kalau mandiri berubah itu struktur kurikulumnya sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Tadi kalau mandiri belajar struktur kurikulum masih K13. Di mandiri berubah itu struktur kurikulum sudah menggunakan kurikulum Merdeka, buku ajar pakai kurikulum Merdeka, perangkat pembelajaran juga dan modul ya termasuk modul ajar menggunakan yang sudah disediakan oleh pemerintah gitu. Itu yang mandiri berubah. Nah, sementara kalau mandiri berbagi ya struktur kurikulumnya menggunakan full kurikulum Merdeka. Nah, akan tetapi si sekolah tersebut mengembangkan sendiri bahan ajarnya, RPP-nya, alur tujuan pembelajaran, silabusnya semuanya dikembangkan sendiri. Kemudian boleh nanti dibagi ke sekolah yang lainnya, hasil pengembangan si sekolah tersebut dibagi ke sekolah yang lainnya. Kira-kira seperti itu Ibu ya yang saya pahami tentang mandiri ya, mandiri berbagi, mandiri belajar, mandiri berubah, sama mandiri berbagi. Baik, sudah sepertinya pertanyaan dari Mbak siapa tadi? Sudah cukup terjawab Mbak Asti? Iya. Banyak pertanyaan ya sepertinya teman-teman semua di chat juga, cuma ini karena waktunya mepet sekali, jadi kita close dulu untuk sesi yang ini, untuk sesi tanya jawabnya. Kita akan segera lanjut kembali ya Teh Ayu ya, ke pertanyaannya nanti akan dijawab di grup MGMP. Jadi tolong dipantau-pantau grupnya. Tolong dilihat-lihat karena akan dijawab nih. Kalau teman-teman masih banyak pertanyaan, silahkan ajukan, nanti akan dijawab di sana. Oke, baik nih sepertinya waktu sudah terus berlanjut.
Dan ini kayaknya agak ngantuk-ngantuk sedikit ya, karena kayaknya dari tadi lumayan mengepul gitu ya materinya. Dari pagi sampai sore. Kita mau bergerak-gerak sedikit boleh teman-teman? Boleh ya? Oke.